Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagus sekali. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan kalian rapikan dulu kelasnya, bangku-bangkunya juga, agar menunjukkan sikap bahwa kalian sudah siap belajar. Itu juga masih ada sampah, Ibu lihat. Silakan dirapikan, diambil, dan dibuang ke tong sampah dulu. Ayo cepat. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu akan pimpin doanya sendiri. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Sekarang, untuk menunjukkan sikap bahwa kalian sebagai warga negara yang baik, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hitungan ketiga, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan kalian duduk kembali. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Komang Ayu Fitriani hadir. Ardi Surya Dharma. Ardi Surya Dharma. Oh, tidak hadir ya? Kenapa Ardi ya? Sakit, oke. Tresna Pratnya hadir. Baik, terima kasih. Berarti ada satu orang aja yang nggak hadir, yaitu Ardi, sedang sakit. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan itu ada 6, tapi yang akan kita bahas hari ini hanya ada 2, yaitu topologi jaringan bus dan topologi jaringan star.
Adapun tujuan pembelajaran pada pencapaian hari ini yaitu anak-anak dapat memahami topologi jaringan bus, dapat menganalisis topologi jaringan bus, dapat memahami topologi jaringan star, dan dapat menganalisis topologi jaringan star. Berarti kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian topologi jaringan terlebih dahulu. Apakah kalian sudah mendengar apa itu topologi jaringan? Oke, Ibu akan jelaskan pengertian topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan dalam telekomunikasi adalah suatu cara untuk menghubungkan perangkat telekomunikasi yang satu dengan perangkat yang lainnya, sehingga membentuk suatu jaringan. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu, maka perlu diperhatikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Nah, lalu apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata topologi bus? Bagus sekali, kalian akan memikirkan suatu kendaraan atau bus, karena bentuk dari topologi jaringan bus ini memang seperti bus. Nah, topologi bus ini juga sering disebut dengan topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa kabel dihubungkan. Nah, topologi bus ini sering disebut dengan topologi backbone, di mana ada sebuah kabel koaksial yang dibentang, kemudian beberapa komputer dihubungkan pada kabel tersebut. Secara sederhana, topologi bus ini satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujung tersebut ditutup dengan terminator atau terminating resistance. Nah, contoh dari topologi bus ini kalian bisa lihat di slide berikut. Adapun karakteristik dari topologi bus ini adalah node-node dihubungkan secara serial sepanjang dari kabel yang kalian gunakan, dan pada kedua ujung kabel tersebut ditutup dengan terminator. Selain itu, topologi bus ini merupakan topologi jaringan yang sangat sederhana dalam melakukan instalasinya. Kemudian juga ekonomis dalam biaya, paket-paket data yang bersimpangan pada satu kabel. Tidak diperlukan hub yang banyak untuk menghubungkannya. Dan ketika suatu node rusak, jadi ada masalah pada topologi jaringannya, maka jaringan keseluruhan itu dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Jadi mengurangi berbahayanya jaringan tersebut. Adapun keuntungannya dari menggunakan topologi bus ini sesuai dengan karakteristiknya tadi, karena topologi bus ini sangat sederhana. Lalu kabel yang digunakan sedikit sehingga biayanya lebih murah dan cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan. Lalu karena ada keuntungan, pasti ada juga kekurangan. Jadi kekurangan dari topologi bus ini adalah lalu lintas jaringan atau telekomunikasinya padat, akan memperlambat bus. Jadi kita misalkan kita dalam kendaraan bus, kemudian di jalanan itu macet semua, ada bus-bus saling menuju tujuan yang sama. Nah, itu maka lalu lintas itu akan terhambat. Jadi jika semakin banyak komputer yang dihubungkan, maka lalu lintas atau jaringan datanya itu akan lambat. Kita
sampai pada komputer-komputer yang lain. Kemudian setiap barel konektornya yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Selanjutnya, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus karena semua komputer terhubung, sehingga kita akan sulit mendeteksi yang mana ada kesalahan di komputernya. Kemudian lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang jenis lainnya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang topologi star atau topologi bintang. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata topologi star? Bagus sekali, sangat pintar. Iya, topologi star ini memang berbentuk seperti bintang. Jadi ada 5 seperti bintang bentuknya. Jadi menghubungkannya juga seperti itu. Topologi star sendiri digunakan dalam jaringan yang padat ketika endpoint dapat dicapai langsung dari lokasi pusat. Kebutuhan untuk perluasan jaringan dan membutuhkan kehandalan yang tinggi. Topologi ini merupakan susunan yang menggunakan lebih banyak kabel daripada topologi bus, dan karena semua komputer dan perangkat terhubung ke satu central point. Jadi bila ada salah satu komputer atau perangkat yang mengalami kerusakan, maka jaringannya itu tidak akan mempengaruhi komputer yang lain, beda dengan topologi bus tadi. Kalau topologi bus, satu jaringannya rusak, maka semuanya juga akan bermasalah. Sedangkan topologi star, karena mereka mempunyai central point, jadi central point ini akan membantu untuk mendeteksi mana komputer yang mengalami masalah, sehingga komputer yang lain tidak ikut bermasalah juga begitu. Jadi jaringan yang dikirimkan juga tidak akan terhambat seperti itu. Nah, adapun gambar atau contoh dari topologi star ini kalian dapat lihat pada slide berikut. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang prinsip kerja jaringan star. Jadi cara kerjanya yaitu setiap komputer dalam jaringan star ini berkomunikasi dengan central hub. Central hub yang mengirimkan kembali pesan ke semua komputer atau hanya ke satu komputer yang dituju saja. Hub dalam jaringan star dapat menjadi aktif ataupun pasif. Aktif hub memperbarui sinyal elektrik yang diterima dan mengirimkannya ke semua komputer yang terhubung ke hub. Hub tipe ini sering disebut dengan multiport repeater karena ketika kita menggunakan hub yang memiliki 32 port dengan seluruh port terisi, maka collision akan sering terjadi yang akan mengakibatkan kinerja dari jaringan ini menurun. Untuk menghindari hal tersebut, kita bisa menggunakan switch yang memiliki kemampuan untuk menentukan jalur dari datanya. Aktif hub dan switch membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankannya. Nah, untuk pasif hub seperti wiring panel atau block punch down yang hanya berfungsi sebagai titik koneksi dan tidak melakukan penguatan sinyal atau memperbarui sinyal. Pasif hub ini tidak membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankannya. Nah, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel untuk mengimplementasikan jaringan star. Beda tadi dengan topologi jaringan bus yang harus menggunakan kabel koaksial. Hybrid hub dapat digunakan untuk mengakomodasi tipe kabel dalam satu jaringan bintang. Topologi bintang merupakan bentuk jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node pengguna. Jadi ada satu hub di tengahnya, kemudian kita susun beberapa komputer yang berbentuk seperti bintang.
topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya yang cukup tidak terlalu murah tapi juga tidak terlalu mahal. Jadi dia ada di tengah-tengah. Nah, adapun kelebihan dari topologi jaringan star sendiri adalah karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka pengelolaan menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua yaitu kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. Kegagalan pada satu komponen tidak mempengaruhi komunikasi pada komponen lainnya. Kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam deteksi dan isolasi kesalahan serta memudahkan pengelolaan jaringan. Nah, adapun kekurangannya dari topologi star ini adalah kegagalan pusat kontrol memutuskan semua komunikasi. Jadi bila central hub-nya yang bermasalah, maka semua komputer juga akan bermasalah. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan misalkan otaknya yang bermasalah, itu pasti kita juga di badan juga akan merasakan sakit dari hal tersebut. Bila yang digunakan sebagai pusat kontrol adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan penambahan komputer. Semakin banyak maka semakin lambat. Ini juga sama dengan topologi jaringan star. Jadi kalau misalkan komputer yang digunakan itu semakin banyak, maka jaringan yang kita gunakan karena penggunanya semakin banyak, maka dia akan melambat seperti itu. Kemudian juga boros dalam penggunaan kabel, karena kita butuh kabel yang cukup banyak menghubungkan lagi ke hub, ke komputer 1 ke komputer 2 itu harus beda-beda kabelnya, nggak bisa jadi satu seperti topologi jaringan bus. Nah, kondisi hub harus tetap dalam kondisi baik. Kerusakan hub dapat berakibat pada lumpuhnya seluruh link dalam jaringan sehingga komputer tidak dapat saling berkomunikasi. Baik anak-anak, karena Ibu sudah menjelaskan sedikit dari topologi bus dan topologi jaringan star, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok kecil berkisar dari 3 sampai 4 orang. Dan kemudian bentuk mejanya dengan membentuk seperti topologi jaringan star. Kemudian kalian semua menghadap ke depan untuk melihat video pembelajaran yang akan Ibu berikan hari ini untuk dapat lebih mengerti akan materi yang Ibu berikan. Karena dari video pembelajaran ini lebih banyak contoh-contoh dari topologi star maupun topologi bus. Setelah kalian menonton, kalian akan berdiskusi. Jadi perhatikan baik-baik ya anak-anak. Ayo sekarang bentuk kelompoknya. Ya, kelompoknya bebas. Ibu nggak akan menentukan, kalian bebas sendiri menentukan kelompoknya. Ayo cepat-cepat duduk di masing-masing kelompoknya. Sudah? Itu yang di belakang belum dapat kelompok. Dek Tresna belum dapat kelompok ya? Oh, ada yang lebih. Ya. Kalau begitu, Dek Tresna bareng dengan kelompoknya Sukareni. Masuk di kelompoknya Sukareni karena kelompoknya Sukareni juga masih 2 orang. Ya, baik. Oke, karena semuanya sudah dapat kelompok, kita mulai tonton videonya ya. Bus topology is the simplest of network topologies. All the nodes are connected to the single cable by the help of interface connectors. This central cable is the backbone of the network and is known as bus. Every workstation communicates with the other device through this bus. A terminator is added at the end of the central cable to prevent bouncing of signals. A signal from the source is broadcasted and it travels to all workstations connected to the bus cable. Although the messages is broadcast, only the intended recipient whose MAC address and IP address matches accepts it. If it doesn't match with the intended address, machine discards the signal. Just like an actual bus, it stops at the exact address that is the destination of the passenger.
In star topology, all the components of network are connected to the central device called hub. All the data passes through the central device before reaching the intended destination. Hub acts as a junction to connect different nodes present in a star network, and at the same time it manages and controls whole of the network. Just like sending snail mails, the post office acts as your hub, which receives and sends mails to its destination address. Baik anak-anak, karena kalian saat ini sudah selesai menonton video yang tadi sudah ditayangkan, mari kita lakukan diskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sekarang siapkan satu lembar kertas dan pulpen atau alat tulis lainnya. Jadi hari ini ada satu orang yang akan mencatat dan satu orang yang akan berkeliling ke masing-masing kelompok. Kemudian satu orang lagi yang akan mempresentasikan hasil yang kalian dapatkan dari masing-masing kelompok tersebut. Begitu ya permainannya. Jadi orang yang bertugas keliling ke masing-masing kelompok ini, dia akan menyampaikan pandangan atau pendapatnya ke kelompok tersebut. Kemudian orang yang satunya itu akan mencatat hasil diskusi dari ke masing-masing kelompok itu, dan terakhir dua orang tersebut setelah selesai ke masing-masing kelompok, ia akan kembali ke kelompoknya dan kalian bertiga mendiskusikannya kembali apa yang kalian sudah dapatkan di masing-masing kelompok itu mengenai pembelajaran hari ini, tentunya mengenai topologi bus dan topologi star. Jadi kalian akan makin paham untuk melakukannya dan mempersiapkan untuk praktek minggu depan. Nah, setelah itu satu orang yang tidak bertugas tadi akan mempresentasikannya bersama ibu di akhir kegiatan. Oke, silakan. Ayo kita mulai. Baik. Nah, karena semua sudah siap, jadi kelompok 1 akan berjalan ke kelompok 2 terlebih dahulu, dari kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke 4, dan seterusnya, 4 ke 1 lagi. Kemudian kembali seperti itu, baru kembali ke kelompok masing-masing. Oke? Nah, ibu akan mengamati bagaimana kalian berdiskusi dalam kelompok. Sambil ibu akan mencatat atau memberikan rangkuman untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Ayo segera. Oke, waktunya sudah habis. Silakan. Kalian siapa yang mau maju terlebih dahulu? Oke, dari kelompoknya Dek Widiarti. Nah,
Silahkan sampaikan apa saja yang sudah adik dapatkan dari diskusi tadi. Baik, bagus sekali ya. Tepuk tangan dong untuk teman kalian yang sudah berani untuk menyampaikan diskusinya. Oke, hari ini siapa yang masih bingung atau masih ada pertanyaan di benaknya mengenai pembelajaran hari ini? Oh, dari Dek Sukareni ada pertanyaan? Tidak, oke baik. Dari Dek Tresna sudah mengerti? Ya, baik, terima kasih. Baik, karena semuanya hari ini melakukan pembelajaran dengan baik di kelas dan mengikuti pembelajaran juga dengan baik di kelas, terima kasih sekali. Ibu akan memberikan rangkuman bersama-sama dengan kalian untuk menyampaikan rangkuman tersebut. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, benar sekali. Topologi jaringan itu ada 6. Topologi jaringan merupakan suatu jaringan yang dibentuk dengan menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Ya, bagus sekali. Ya, jawaban dari Dek Ayu benar sekali. Nah, lalu karakteristik dari topologi bus apa? Apa aja? Ya, biayanya murah, mudah dibuatnya juga. Benar. Tepuk tangan untuk Dek Widiarti yang sudah menjawab. Oke, karena semuanya sudah sangat mengerti dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu sangat senang sekali. Lalu bagaimana dengan perasaan kalian? Bagus sekali, kalian juga pastinya senang. Ya, karena pembelajaran hari ini seru kan? Oke. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk minggu depan. Enggak, tugasnya sedikit kok, nggak banyak-banyak. Ibu juga ini untuk awal kalian mempelajari dari materi yang akan kita bahas minggu depan. Jadi kalian saat sudah masuk di kelas akan menangkap lebih baik. Jadi tugasnya kalian harus mencari contoh atau cara tutorial merakit apa? Topologi bus. Jadi minggu depan kita akan praktek mengenai cara merakit topologi bus dan juga siapkan secara berkelompok sesuai kelompok yang tadi. Kalian siapkan satu kabel koaksial. Kita akan melakukan praktek di lab komputer. Ya, ada pertanyaan dari tugas itu? Baik, terima kasih. Ayo kita tutup pelajarannya. Ibu akan memimpin doa hari ini. Oke, semua duduk tenang. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa berterima kasih kepada Tuhan karena pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih ya anak-anak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih juga.